Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini saya akan melanjutkan latihan pretest seleksi akademik PPG ya, tahun 2023. Insyaallah pada video kali ini saya akan memberikan soal sesuai permintaan teman-teman, bahasa Indonesia ya, profesional bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke soal, saya mohon bantuan teman-teman untuk bantu saya subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman, biar makin banyak yang nonton, makin banyak manfaat dari video yang saya buat ini teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui bersama atau satukan persepsi adalah pada saat ujian pretest nanti, soal yang terbanyak itu adalah soal profesional teman-teman. Jadi jangan hanya berfokus mempelajari pedagogi saja ya. Pedagogi itu hanya 30% dari 100% soal. Dan selain ada pedagogi, tambahannya ada juga soal sosial kepribadian guru. Jadi sudah banyak video saya, silakan dibuka teman-teman, ada tryoutnya juga, dan pedagogi lainnya teman-teman. Jadi silahkan dicek ya di video-video saya, ada banyak sudah saya buat di situ. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi ini kisi-kisinya berdasarkan tahun lalu ya. Jadi saya ambil kisi-kisi tahun lalu. Saya yakin tahun sekarang belum muncul ya. Saya sudah berapa kali cek tapi tidak ketemu kisi-kisi pretest yang tahun ini, padahal tinggal seminggu lagi. Kita pelajari saja dulu ini, insya Allah tidak akan jauh-jauh dari sini nanti, saya yakin itu teman-teman. Baik, kita lihat ada kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama-sama punya morfem ya. Kita lihat soalnya, seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah. B. Anak dan terperangkap. C. Terperangkap dan lubang. D. Seekor dan terperangkap. E. Lubang dan besar. Nah teman-teman, saya sarankan teman-teman jawab dulu soalnya. Nanti setelah dijawab baru kita lanjutkan pembahasannya. Kalau dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa pause dulu videonya ya, biar lebih mantap. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya teman-teman. Ini dia opsi D, seekor dan terperangkap. Kita lihat pembahasannya. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa atau kata. Contohnya pemotongan pada kata melihat berikut ya. Melihat, jika lihat dipotong lagi li dan hat, keduanya tidak memiliki makna. Bentuk me dan lihat disebut morfem ya. Berdasarkan proses pembentukannya, morfem terdiri atas morfem bebas dan morfem terikat ya. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat seperti rawat, lihat, dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya teman-teman. Semoga benar ya di nomor 1 ini. Ini masih ada contoh merawat, morfem bebas rawat, morfem
terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contoh, me, ber, di, dan lain-lain itu adalah morfem terikat. Dia tidak punya makna kalau berdiri sendiri ya. Berdasarkan tempat terikatnya, morfem terikat dapat dibagi menjadi 4. Nah, morfem terikat ini dibagi lagi menjadi 4. Ada awalan, prefiks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, dan gabungan awalan, akhiran ya, konfiks. Kata-kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat seekor anak gajah yang terperangkap dalam lubang yang sangat besar dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan, yaitu seekor dan terperangkap. Itu dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada kompetensi profesional, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia seperti rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi soal ejaan dan tanda baca ini tidak pernah alfa juga ya teman-teman. Tadi itu struktur bahasa, sekarang morfem ya. Itu adalah hal yang jarang sekali alfa di soal UP maupun di pretest PPG, profesional bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita lihat soal berikutnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah: A. Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. D. Di mana rumahmu, Di? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Nah, kira-kira yang mana di sini penggunaan ejaan yang tidak tepat? Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau kita tidak konsentrasi itu bisa jadi kita cari yang tepat ya, dan akan bingung karena banyak yang tepat di sini. Oke, sudah dikunci ya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Ini adalah ejaan yang tidak tepat. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumah mudik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis serangkai, seharusnya dipisah. Jadi preposisi harusnya ditulis terpisah ya teman-teman. Tidak boleh nyambung ya. Nyambung dengan induk kalimat, apalah istilahnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Ada kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator esensial, menyusun paragraf yang padu. Kita lihat soalnya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, teman-teman langsung lihat apa yang diinginkan ya. Apa yang diinginkan soal. Jadi langsung ke sini saja kalau dapat soal yang seperti ini ya. Tapi sebagai latihan tidak apa-apa saya baca ya. Nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Yang keempat, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, urutan kalimat yang padu adalah kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman?
A ada 1, 2, 3, 4, B 4, 3, 2, 1, C 3, 1, 4, 2, D 3, 4, 1, 2, E 1, 3, 4, 2. Silahkan kunci jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat boleh di pause dulu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Opsi D ya teman-teman, 3, 4, 1, 2. Kita lihat di sini 3, 4, 1, 2. Coba kita buktikan. 3, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, disambung lagi ke 4 ya. Jadi ini nyambung karena ada tadi 2 di sini, 2 macam. 2 macam itu kuncinya, dia menyambung lagi di sini kedua alat ya, menjelaskan lagi kalimat pertama tadi. Kemudian 1, kerjasama antara kedua. Nah, ini lebih memperjelas lagi ya. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kalau ada kata dengan demikian itu biasanya berada di akhir suatu paragraf ya teman-teman. Kalau ada kata dengan demikian, jadi kita bisa langsung kunci sebenarnya kalau kita lihat satu-satu. Yang ini ya, jadi ini yang kedua bisa kita langsung coret ya, karena ada kata demikian itu. Nah, tinggal 3, kita bisa menghemat waktu tanpa memperhatikan susunan yang AB ya. Jadi tinggal ini yang kita seleksi. Nah, yang dalam soal UP maupun pretest PPG saya sering bilang bahwa dalam opsi itu 3 salah ya, ingat ya, 3 salah, 1 benar dan 1 pengecoh. Jadi orang rata-rata terkecoh ya dengan jawaban soal yang bagus itu memang seperti itu teman-teman. 3 salah, 1 benar dan 1 lagi pengecoh. Nah, pengecohnya itu yang kadang mirip dengan yang benar dan banyak orang yang terkecoh dengan jawaban seperti itu. Nah, ini kalau di sini dia opsi C adalah pengecohnya ya teman-teman. Nah, ini adalah pengecoh di sini. Nah, yang ketiga ini salah ya. Oke. Saya kira jelas ya. Kita lihat susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ya, sama dengan tadi, umum dulu, makin masuk dan kemudian penutup di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya, kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami hakikat bahasa dan pemulihan bahasa Indonesia. Indikator esensial menganalisis sifat bahasa ya, menganalisis sifat bahasa. Kita lihat soalnya. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Maaf ya teman-teman, ini saya buat soalnya ini pukul 10 ya. Saya tadi mulai mempersiapkan materinya itu mulai setelah maghrib dan selesai pukul 10 lewat, dan sekarang ini adalah pukul 10 lewat ya saya buat ya, karena kita berburu dengan waktu teman-teman. Minggu depan insya Allah sudah ujian. Oke, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci. Jadi dia berada di opsi D ya, bervariasi. Nah, ini. Bervariasi ya. Ragam bahasa, ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat bervariasi. Setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama ideolek, ragam-ragam bahasa yang bersifat perorangan. Selanjutnya ada dialek,
variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, ragam ya. Ada ideolek, dialek, ragamnya. Ragam variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, atau ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Jadi ingat baik-baik ini ragam bahasa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya, biar saya makin semangat teman-teman. Kita lihat, seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Saya lupa tadi baca capaian pembelajaran dan indikator sosialnya ya. Jadi masih sama, yaitu menganalisis fungsi bahasa. Kira-kira yang mana di sini? Dia termasuk fungsi yang mana? Apakah ekspresi, adaptasi, informasi, integrasi, atau kontrol sosial? Baik, kita lihat jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat, di pause dulu ya kalau teman-teman belum bisa menentukan atau mengunci jawaban teman-teman, karena ada banyak soal yang harus kita lihat nanti, jadi menghemat waktu ya. Oke, ini dia. Jadi yang tepat adalah fungsi ekspresi ya. Ini di sini sebenarnya bisa dilihat sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan. Itu sebenarnya menunjukkan ekspresinya ketika menulis puisi ya. Fungsi ekspresinya apa di situ? Apa yang ditekankan di situ? Kita lihat pembahasannya. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan pembicara. Nah, ini juga ya. Ini tadi yang fungsi ekspresi itu teman-teman. Jadi ini harap dipahami ya, fungsi-fungsi dari komunikasi bahasa ya. Selanjutnya ada fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial ya, berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah berapa yang benar? Mudah-mudahan benar semua ya. Kita lihat soal selanjutnya. Jadi nanti di akhir video saya harap teman-teman bisa berkomentar berapa yang sudah benar dan berapa yang masih belum benar ya, atau salah. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia. Indikator esensial, mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Kita lihat soalnya ya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Bagi yang sudah nonton video pedagogis saya itu bisa langsung mengunci jawabannya ya. Karena ini adalah teori Piaget, ya, Piaget ya. Orang bilang Piaget. Tulisannya Piaget. Oke, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi dia berada di
fase semantik ya. Nih, kelas 3 SD itu kira-kira umurnya berada di sini ya, di 7 sampai 11 tahun teman-teman ya. Ini kita lihat perkiraan umur 0 hingga 2 tahun, fase fonologis. Dia hanya menyebutkan a, bau-bau dan sebagainya, hanya mengoceh ya. Anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Selanjutnya ada fase sintaksis ya, 2 hingga 7 tahun di sini. Anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. Nah, kalau 2 sampai 7 tahun itu sudah bisa ya. Kemudian 7 hingga 11 tahun dia sudah berada di fase semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Kita lihat anak Ani, anak berusia 9 tahun sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik ya. Dia sudah 9 tahun ya. Saya bilang tadi dia berada di sini ya. 7 sampai 11 tahun. Oke. Bagaimana? Sudah berapa yang benar teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar. Nah, ini juga jarang-jarang alfa di pretest PPG maupun di soal UP ya. Kita lihat soalnya, proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab ditambah peran, B. Pertanggung ditambah jawaban, C. Pertanggung ditambah jawab ditambah an, D. Per tambah tanggung tambah jawaban, E. Per tambah tanggung tambah jawaban tambah an. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat ini kalau kita, ini sebenarnya gampang ya, tapi kalau kita tidak berlatih, kita kadang lupa yang mana ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah tanggung jawab plus peran ya. Jadi ini kata dasar ditambah imbuhan peran ya. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konfiks peran. Kita lihat soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Capaian pembelajaran menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial mengidentifikasi jenis dan bentuk kata. Kita lihat soalnya, kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Nah, kira-kira yang mana? Ini agak mudah sebenarnya. Yang bukan kata sifat. Tapi kalau kita jarang belajar, jarang berlatih, kita akan pusing. Ya, makanya harus banyak-banyak baca literasi ya. Guru bahasa itu harus banyak-banyak mengulang-ulang. Jadi jawaban yang tepat adalah telantar. Kita lihat pembahasannya. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan semangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata telantar. Karena telantar termasuk kata kerja. Jadi telantar itu bukan kata sifat ya. Dia adalah kata kerja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, menganalisis frase dan kalimat yang efektif ya. Kita lihat
Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Nah, kalau kita lupa lagi dengan ilmunya, kita tidak akan tahu yang mana ini frasa ya, karena mirip ya, semuanya dua kata ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi kalau terlalu cepat, silahkan di pause baru dilanjut ya. Kelompok kata di bawah yang merupakan frase adalah sepatu baru. Itu dia ya. Coba kita lihat penjelasan dan pembahasannya. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Nah, jadi dia lebih besar dari kata ya. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi bentuk klausa. Seperti halnya dengan kata frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat ya. Ayah pergi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata keterangannya. Dia butuh kata keterangan kemana ya. Bapakku guru, bapakku guru ya, guru apa ya, kemudian di sekolah mana, masih butuh penjelasan. Kalau sepatu baru itu tidak butuh lagi penjelasan ya, jadi bisa berdiri sendiri. Aldo mahasiswa masih butuh penjelasan lebih lanjut di mana mahasiswanya. Kemudian adik menangis ya, bisa lagi kenapa bisa adik menangis dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa berkomentar ya teman-teman. Saya lebih suka kalau teman-teman berkomentar ya. Minimal bilang terima kasih, itu sudah sangat membantu menyemangati saya dalam membuat soal-soal ya. Dalam menyusun soal-soal. Maaf, bukan membuat, saya hanya menyusunnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, mengidentifikasi makna kata. Nah, makna kata ya. Kita lihat soalnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Nah, kira-kira meja hijau ini masuk di mana teman-teman? Apakah di denotatif, konotatif, leksikal, gramatikal, atau malah di asosiatif? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah dia masuk di konotatif atau biasa disebut dengan konotasi ya. Kita lihat pembahasannya. Makna denotatif adalah makna dasar, umum, apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Jadi asli ya, asli kalau denotatif. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan. Nah, meja hijau itu berupa kiasan. Sebenarnya di situ adalah persidangan ya, atau yang disertai dengan nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna yang seperti dalam kamus. Ini ya, makna leksikal seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Jadi ini harus dipahami semua dengan baik ya. Diingat-ingat. Kalau teman-teman sudah lupa apa itu denotatif, apa itu konotatif, leksikal, gramatikal, dan asosiatif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Pertanyaan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif.
C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Nah, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca. Ya, yang manakah di sini, teman-teman? Saya lupa tadi baca indikator esensialnya adalah ini capaian pembelajarannya juga saya lupa baca ya, akibat terlalu buru-buru. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini adalah skill yang wajib dimiliki oleh anak bahasa ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, baik bahasa Jerman dan sebagainya juga ya. Mengidentifikasi ya keterampilan bahasa Indonesia. Oke, apakah sudah dikunci jawabannya teman-teman? Saya yakin sudah dikunci ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu videonya. Jadi jawabannya adalah membaca itu membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak dia membutuhkan sumber lisan. Kalau di bahasa Inggris ini namanya listening ya. Listen, mendengarkan. Tapi sebenarnya listening itu diartikan lebih ke menyimak ya, karena kita benar-benar memperhatikan what the speaker saying ya. Kita lihat pembahasannya. Hakikat keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Oke, saya kira itu dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nanti lulus ujian pretest PPG. Setidaknya teman-teman bisa ingat-ingat lagi materi-materi kuliahnya dari pembahasan-pembahasan soal yang ada ya. Kita akan lanjut part 2-nya. Kalau memang banyak yang suka, silahkan berkomentar atau kasih super thanks ya. Ada di bawah itu super thanks. Insya Allah saya akan lanjut nanti part 2. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus semua ya teman-teman.